Haleluya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Jadi bukan dibangkitkan di ayat ini. Ia telah bangkit. Jadi Yesus punya hidup sendiri. Yesus bisa bangkit sendiri. Pertanyaannya waktu Jumat Agung kemarin, kenapa ada Eloi, Eloi lama sabatani, Eli, Eli lama sabatani. Ya Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, Yesus dia adalah punya nature kealahan. Dia punya bukan sekedar nature, tapi dia punya kealahan itu sendiri dalam dirinya. Karena dia kepenuhan kealahan itu, Roh Allah tinggal sepenuhnya di dalam dirinya, menguasai hidupnya. Sedangkan tubuh fisiknya memang pada waktu di bumi bisa dijamah, tapi keberadaannya sebagai Allah itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata jasmani, terkecuali orang yang diberikan karunia roh. Dan waktu mati adalah mati sebagai manusia, tapi kealahan itu meninggalkan dia karena dosa kita yang ditanggungnya. Dan setelah itu saudara, dia kealahannya itu membangkitkan Yesus itu sendiri. Amen. Jadi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dia bukan dibangkitkan oleh yang lain. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Karena Allah yang roh nggak bisa mati. Ya, Allah yang roh itulah yang membangkitkan fisik Yesus, tubuh Yesus. Ya, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ternyata saudara, dia sudah sering cerita. Semua pasti berbuah. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena ketaatan kita sampai sekarang saya juga dapat berdiri di tempat ini. Amin. Jangan sia-siakan dirimu. Tetap berguna dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
apa yang Dikau buat dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih memuji menyembah-Mu. Ini bukan gagah kuat kami, tapi Roh-Mu lah yang memberikan kemampuan bagi kami untuk tetap setia hidup di dalam Yesus, untuk tetap setia memberitakan nama-Mu, karena nama-Mu nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama-Mu, karena Yesus nama di atas segala nama. Nama itulah yang harus kami beritakan kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa yang punya nama-nama mereka tunduk kepada nama Yesus, memuji dan menyembah Yesus, mengabdi kepada Tuhan Yesus, karena Yesuslah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Setiap lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku bahwa Yesus satu-satunya Tuhan Allah, dan tidak ada Tuhan yang lain yang menciptakan langit dan bumi. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Biar setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya kebenaran ini disampaikan dengan benar, sehingga mereka pun dimerdekakan oleh kebenaran itu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, tempat ini dalam perlindungan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada di antara kami yang bisa diganggu oleh kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat, oleh roh-roh kegelapan, bahkan tidak bisa diganggu oleh orang-orang yang punya niat jahat terhadap kami, karena kami sudah ditutup bungkus oleh darah Yesus, sudah disembunyikan di belakang salib Yesus, sehingga mereka nggak bisa lihat kami lagi. Ketika mereka ingin berbuat jahat, mereka akan melihat Yesus yang ada di dalam kami, yang kami adalah di dalam Dia, karena Yesus lebih besar dari semuanya, dari segalanya. Oh Yesus, kami bersyukur kami bisa hari ini merayakan Paskah, di mana kebangkitan Tuhan yang kami akan beritakan pada hari ini, sehingga semua kami mendapat sukacita, karena kami punya Tuhan yang bangkit, yang hidup, yang kekal selama-lamanya, dan tidak akan pernah lagi Dia datang untuk mati di atas Golgota, karena mati sekali untuk menyelesaikan semua manusia yang berdosa, supaya semua manusia yang berdosa hidup di dalam Yesus, tidak di luar Yesus. Kuasa-Mu yang bekerja Tuhan hari ini, supaya semua kami yang mendengarkannya diberkati, baik yang ada di tempat ini maupun pemirsa yang ada di Indonesia, di mancanegara, semuanya diberkati di dalam nama Yesus yang kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang di belakang-belakang maju aja. Haleluya. Meriah lagi, meriah lagi, meriah lagi. Haleluya. Maju, maju itu yang di belakang tuh. Siapa? Tiga orang maju. Jangan sembunyi-sembunyi, sini maju. Haleluya, haleluya. Maju. Yang di belakang-belakang jangan sembunyi-sembunyi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apa yang sembunyi-sembunyi di belakang? Haleluya. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Masih ingat yel-yel kita? Ya, 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, hilang, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus, tidak hidup, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita akan menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, ya, ada hari-hari yang kita akui sebagai hari besar bagi orang Kristen. Bukan berarti harinya tambah besar, harinya tetap sama saja, karena semua itu hari baik adanya kata Tuhan. Tapi kenapa kita menganggap ada hari-hari besar, hari-hari spesial? Karena di situ ada momen-momen yang memang betul-betul berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Sehingga kita sendiri yang menamakan itu hari-hari besar, ya.
bukan Tuhan yang bilang itu hari-hari besar, karena Alkitab mencatat di Kejadian semua hari pertama, kedua, ketiga sampai selanjutnya semua hari-hari itu baik adanya. Saudara, ini adalah hari besar orang Kristen ya, dimana yang biasa dimulai dari Natal. Setelah Natal ada juga Jumat Agung ya. Setelah Jumat Agung ada yang namanya juga Paskah. Setelah Paskah ini ada juga yang namanya kenaikan Yesus Kristus ya ke takhta kerajaannya, karena memang dari sana dia datang, dia harus kembali ke tempat asalnya supaya kita semua yang percaya diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita buka di Lukas 24 atau kita baca Lukas 24 ayat 1 sampai seterusnya ya. Kita baca ya. Kenapa kalian suka kali di belakang-belakang ya? Makanya jadi berkatnya suka terhambat ya. 3, 2, 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri tanpa membangun karena hal itu, tiba-tiba ada orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Terus Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi hati orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di dalam hati ini? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang saya katakan kepada kamu ketika Dia masih di Galilea." ya, terus Dia itu bahwa Anak Manusia akan diserahkan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. terus Maka terialah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. ya. Perempuan itu ialah Maria dan Magdalena dan Maria yang ibu Yakobus, dan Terus? perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitakannya kepada rasul-rasul. Terus Tetapi bagi mereka perkataan itu akan ngomong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. ya. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjumpai dalam, ia melihat kain apa saja. Lalu ia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Oh, oke, sampai di situ ya, sampai ayat 12 ya. Iya. Coba kita baca kembali ayat 1 ya, sampai ayat yang ketiga ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka ini di sini belum dijelaskan ya. Mereka ini siapa, jenis kelaminnya apa ya. Tapi kita pembahasan di sini dulu ya. Tetapi pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu kalau dalam konteks orang Yahudi itu ya sebelum jam 5 pagi ya. Pagi-pagi benar ya, sebelum jam 5 pagi. Itu dalam konteks orang Yahudi ya. Artinya belum ada matahari yang bersinar ya. Jadi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Jadi minggu pertama dari minggu orang Yahudi. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Itu budaya mereka. Selalu kalau mengunjungi ya mayat itu selalu membawa rempah-rempah. Rempah-rempah itu bisa juga untuk obat, untuk pengawet, untuk pewangi ya. Terus ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Jadi ketika mereka datang pagi-pagi buta, mereka melihat sudah nggak ada lagi batu itu ya. Batunya sangat besar sekali ya. Ya nggak mungkin bisa digulingkan kalau
4 orang sulitlah menggulingkannya. Sangat besar sekali batu itu. Ya, saya sudah ke kuburan itu. Karena kuburan itu, saudara, kita bisa masuk dengan berdiri ya. Kalau saya, mungkin kalau Randy dia agak dikit gini ya. Kalau saya berdiri, itu bukan karena perbedaan tinggi lubangnya, itu perbedaan tinggi badan kami ya. Ya, jadi saya bisa gini, kalau Randy harus gini. Artinya di dalamnya luas. Mungkin kurang lebih seginilah ya. Di dalamnya luas. Bisa olahraga lah. Ya, olahraga kecil ya. Nah, terus biar Anda paham. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Berarti ya, apa yang saya katakan ini sesuai dengan ayat 3. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kalau memang kuburan itu kecil, mereka nggak bisa masuk. Coba kalau kuburannya itu kayak kuburan yang ada di sini ya, dekat apa ini namanya? Ya, situlah kuburan situ ya. Coba Anda ke sana, lihatlah kuburan siapa di situ. Anda nggak mungkin masuk ya kan? Iya, jadi kuburan itu batu yang sangat besar, terus dilobangi menjadi seperti rumah. Sebenarnya bisa juga jadi rumah di situ ya. Tinggal bawa kasur, terus bawa lampu, sudah jadi rumah ya. Nah, tapi itu memang dijadikan untuk kuburan ya, untuk kuburan Yesus. Jadi waktu mereka masuk, dan Alkitab bilang di sini mereka ini membuktikan lebih dari 1, 2 atau bisa lebih dari 3. Artinya mereka semua masuk ke kuburan itu. Berarti kuburan itu besar. Haleluya. Mungkin lebih besar dari kontrakan yang kemarin kami melayani, saudara. Sedih kali ya pelayanan kemarin. Makanya saya bilang sama Daniel tadi, tampilkan, ada katanya alatnya yang kurang ya, supaya pemirsa bisa melihat pelayanan kita ya, bagaimana gitu. Waduh, tapi yang ada di grup sudah tahu ya, bagaimana mereka ya, sampai saya keringatan kali, nggak ada kipas. Langsung saya bilang, kipas kenapa nggak ada duit, berapa harganya? Paling 200 pak, saya langsung kasih. Nah, beli kipas, nanti kalau Sabtu saya datang harus ada kipas di atas. Jadi saudara, pengorbanan seperti itu belum seberapa dibandingkan pengorbanan Yesus Jumat Agung kemarin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang biasa. Jadi Yesus sudah berkorban, kita harus bisa memaknainya, pengorbanan Tuhan itu, sehingga kita tidak hanya apa itu bahasanya ya, bersenang-senang begitu saja ya, tapi kita bisa memaknai Jumat Agung itu sehingga kita bisa berbagi kasih kepada semua orang ya, siapapun dia. Mungkin ada orang kaya yang tidak butuh uang, tapi berbagi kasih dengan apa? Dengan sapa, dengan senyum. Ya, mungkin orang itu tidak butuh sapa, tidak butuh senyum. Ya, karena dia sudah terlalu banyak dia sapa dan senyum. Ya, dia butuh amplop, dia kasih amplop. Iya kan begitu. Kan kebutuhan orang masing-masing berbeda. Ya, setiap orang membutuhkan kasih. Ya, tapi dalam bentuk apa kasih itu, yaitu berbeda satu sama lain. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya, terus sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan ya. Siapakah 2 orang ini? Terus ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup?" Ya. Jadi si 2 orang ini ya, yang di sini belum dijelaskan, nanti saya akan jelaskan biar sistematis. Si 2 orang ini bilang, "Ngapain kau cari yang hidup?" Berarti tadi mereka ini datang untuk melihat yang mati. Tapi 2 orang ini yang secara supranatural bisa ada di kuburan itu mengatakan, "Ngapain kau cari yang hidup?" Tadi jumlah yang masuk sudah berapa orang? Nanti kita lihat, ada di ayat berikutnya, kurang lebih 5 orang ya. Terus tambah 2 orang, 7 orang di dalam kuburan itu. Bayangkan,
Ya mungkin itu selebar kontrakan si Naomi kayaknya, atau si Tere ya. Nah ya segitulah ya, makanya main-main ke sana ya. Kita bisa tidur di kuburan itu, tinggal bawa lampu ya, bawa kasur kecil ya. Tapi malam-malam ya kalau dapat mimpi, puji Tuhan ya, pasti mimpinya Yesus dong. Haleluya, orang di kuburan Yesus. Haleluya. Ya, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Haleluya. Jadi Yesuslah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, tapi mereka mencari yang mati. Orang ini bilang, "Kau kenapa cari dia? Dia hidup." Nah, terus haleluya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Jadi bukan dibangkitkan di ayat ini. Ia telah bangkit. Jadi Yesus punya hidup sendiri. Yesus bisa bangkit sendiri. Pertanyaannya waktu Jumat Agung kemarin, kenapa ada Eloi, Eloi lama sabatani, Eli, Eli lama sabatani. Ya Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, Yesus dia adalah punya nature kealahan. Dia punya bukan sekedar nature, tapi dia punya kealahan itu sendiri dalam dirinya. Karena dia kepenuhan kealahan itu, Roh Allah tinggal sepenuhnya di dalam dirinya, menguasai hidupnya. Sedangkan tubuh fisiknya memang pada waktu di bumi bisa dijamah, tapi keberadaannya sebagai Allah itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata jasmani, terkecuali orang yang diberikan karunia roh. Dan waktu mati adalah mati sebagai manusia, tapi kealahan itu meninggalkan dia karena dosa kita yang ditanggungnya. Dan setelah itu saudara, dia kealahannya itu membangkitkan Yesus itu sendiri. Amen. Jadi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dia bukan dibangkitkan oleh yang lain. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Karena Allah yang roh nggak bisa mati. Ya, Allah yang roh itulah yang membangkitkan fisik Yesus, tubuh Yesus. Ya, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ternyata saudara, dia sudah sering cerita ya tentang kebangkitannya. Tetapi mereka yang mendengar ini lupa. Jadi penyakit yang susah disembuhkan dokter adalah penyakit lupa ya. Semua kita sering lupa ya, sering lupa. Kadang-kadang kita lupa pulang ke rumah, kadang kita masuk ke rumah orang lain ya, padahal itu bukan rumah kita ya, karena kita lupa. Jadi sebenarnya kalau pencuri itu ya di pengadilan, kalau dia cerdas sih bilang, saya nggak mencuri. Kenapa? Saya lupa rumah saya, gitu aja ya. Salah masuk ya, salah masuk, jadi lupa. Saya pikir itu rumah saya ya. Jadi murid-muridnya ini atau pengikut-pengikutnya ini lupa. Terus ajaran Yesus dia lupa. Ayat 7, ayat 8. Oke. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Ya, baru teringat. Tadinya lupa, terus teringat. Oh iya, Yesus pernah ngomong begini begitu, begini begitu. Kenapa saya pakai begini begitu? Nanti ada jawabannya di bawah. Jadi begini begitu, begini begitu, begini begitu. Oh iya. Baru mereka sadar ya. Seringkali kita kehilangan kesadaran ya. Karena itu salam sadar ya. Karena selalu manusia hilang kesadaran ya. Karena emosi, karena kebencian, karena amarah, dia hilang kesadaran. Dia tidak peduli orang itu mau hancur, orang itu mau babak belur. Yang penting apa yang ada di hatiku, apa yang ada di otakku, kulakukan nih bagi orang itu. Dia kehilangan kesadaran. Orang seperti ini perlu disadarkan. Salam sadar. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Mereka baru ingat ya, baru sadar. Terus nah ini Pak Endi, kalau pakai jas, makanya saya malas pakai jas. Jas saya banyak, malas dipakai. Haleluya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang
yang lain. Haleluya. Luar biasanya mereka ini ya. Peristiwa ini tidak disimpan di hati, di pikiran mereka masing-masing, tapi mereka ceritakan kepada murid dan kepada saudaranya. Dia ceritakan. Jadi pulang dari tempat ini, selesai kita merayakan Paskah ini, Anda harus cerita. Amin. Cerita ya kepada tetanggamu, ya, kepada yang kau kenal, kepada yang nggak kau kenal, kepada setiap makhluk, kata Markus 16. Tetapi karena kita punya hikmat, ya tidak mungkin kita bilang sama anjing, wih Paskah, ya kan? Nggak mungkin ya. Makhluknya maksudnya manusia. Oke, ayat 10. Perempuan, nah ternyata perempuan. Ya, perempuan ternyata. Pertama kali yang melihat kubur Yesus kosong, perempuan. Tapi kenapa sekarang pendeta kebanyakan laki-laki? Ya, harusnya perempuan, karena perempuan yang pertama menyaksikan kebangkitan itu. Perempuan, ya. Kenapa di sini nggak wanita-wanita? Nah, ini perlu kita bahas, saudara. Ya, karena yang wanita-wanita ini tidak mau menceritakan tentang kebangkitan Tuhan, hanya perempuan-perempuan. Jadi, jadilah Anda perempuan-perempuan dan bukan wanita-wanita. Haleluya. Ya, saya sesuai redaksi aja, nggak tafsir ya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria. Banyak yang nama Maria, ya kan? Iya, tapi nggak mau menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Iya, malah ada Maria jadi penyanyi apa itu? Penyanyi rock. Terus ada juga Maria apa itu ya? Kalau nggak salah bintang seks dulu itu Maria apa lupa saya. Ya, jadi namanya aja Maria, tapi kelakuannya tidak seperti Maria ya. Dari Magdalena ya, maksudnya asal usulnya dari sana. Dan Yohana, wah banyak juga nama Yohana. Ada nggak Yohana di sini? Haleluya, ya kan? Dan Maria ibu Yakobus. Jadi ada beberapa Maria, ada Maria ibu Yakobus, ada Maria Magdalena ya. Dan perempuan-perempuan lain juga. Berarti ada perempuan lain lagi yang tidak disebut namanya. Saya tidak tahu apa mereka semua masuk ke kuburan itu. Saya rasa juga cukup, karena waktu kami masuk ke situ mungkin puluhan orang ya, cukup ya, berdesak-desakan ya. Iya. Jadi sampai ada yang memberhalakan ya kuburan itu ya, dicium-ciumnya itu. Dicium-ciumnya itu batu itu ya. Ya, kita nggak usah cium batu ya, kita cium Yesus. Yesus kan hidup, haleluya. Ya, jadi jangan nyembah batu, jangan cium batu ya. Mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Wah, jadi saudara perempuan-perempuan ini ya, yang jumlahnya tidak dicatat di situ, tapi ini pasti banyak. Mereka ketemu sama rasul-rasul. Apa yang mereka katakan? Next. Haleluya. Apa yang mereka katakan? Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi waktu mereka ngomong sama rasul-rasul, weh, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah ada lagi di kubur. Guru kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah bangkit. Ya. Tetapi mereka seakan-akan omong kosongnya, mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mungkin gara-gara inilah wanita-wanita, perempuan-perempuan di sini nggak mau bersaksi. Mungkin ayat ini jadi batu sandungan ya. Sehingga waktu Anda mau pergi langsung, alah, di Alkitab aja perempuan-perempuan itu yang langsung ke kubur Yesus, dia ceritakan kepada rasul-rasul bahwa Yesus bangkit. Rasul-rasul nggak percaya. Ngapain gua cerita? Mendingan gua masak di rumah, nyuci di rumah. Mungkin begitu ya. Ya, stop ya pengajaran-pengajaran seperti itu ya. Itu pengajaran-pengajaran nggak sehat. Anda harus cerita bahwa Yesus bangkit. Haleluya. Ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Lihat nih, padahal tadi sudah diceritakan oleh perempuan-perempuan itu, Yesus bangkit. Dia ke sana masih bertanya-tanya, bengong juga. Apa yang terjadi? Seolah-olah, mimpikah saya? Benarkah ini terjadi?
Nyata gak ini begitu ya? Kebingungan dia. Banyak orang-orang Kristen bingung ya. Nggak dapat mujizat, bingung. Dapat mujizat pun dia bingung. Masa bisa? Kok bisa ya? Kok bisa? Padahal makanya ada nyanyian. Tuhan Yesus heranlah, heranlah, heranlah. Jadi kalau ada orang didoakan ya, sakit sembuh, harusnya nggak usah heran. Yang heran itu kalau udah sakit didoakan nggak sembuh, kita heran kan? Ya, ayat 13. Haleluya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah, sudah sampai di situ ya. Jadi saudara, tadi perempuan-perempuan ini masih pagi-pagi buta, itu datang ke kubur Yesus, kuburannya sudah kosong. Haleluya. Ya, mereka masih meragukan ya, mereka masih cari-cari. Mana dia ini? Mana dia ini? Mana dia ini ya? Kok hanya kain kapan yang ada? Orangnya mana? Tapi 2 orang tadi itu adalah malaikat. Itulah yang katakan, kenapa kau cari dia yang hidup? Haleluya. Kenapa malaikat mengatakan demikian? Kalau orang mati memang gampang dicari, dia nggak pergi-pergi. Ya kalau orang hidup susah dicari. Pak Erip ini aja kadang-kadang dicari di mana dia, kemana dia. Ternyata dia mojok di sana. Haleluya. Jadi kenapa kau cari dia yang hidup? Ya. Jadi saudara, kebangkitan Yesus ini menggemparkan dunia ya. Ini menjadi satu sejarah yang luar biasa, menjadi satu cerita yang kontradiktif, menjadi satu cerita yang kontroversi. Artinya ada yang percaya, ada yang tidak percaya ya. Kenapa banyak orang Yahudi tidak percaya pada umumnya kebangkitan Tuhan? Kita baca Matius 28 dulu. Matius 28. Haleluya. Baca Matius 28. Oke. Ayat 11. Matius 28 ayat 11, baca. Sudah? 3, 2, 1. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. terus Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kami tidak beroleh kesulitan apa-apa. terus Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. saya tidak tahu berapa gaji serdadu ini tiap bulan. Kalau gaji polisi berapa sekarang? Gaji tentara berapa ya? Mungkin gaji mereka ini kecil ya. Ya kurang banyak uangnya gitu loh yang mereka dapatkan tiap bulan. Sehingga waktu imam-imam datang ya, karena serdadu itu cerita, kubur kosong, Yesus bangkit. Shh, diam. Jangan bilang bangkit, bilang aja dicuri oleh muridnya. Ya, bilang dicuri muridnya malam-malam. Ini gue kasih uang lu. Nanti kalau ada masalah sama Pilatus sama wali negeri, saya yang hadapin mereka. Saya yang hadapi. Saya imam, ya. Pasti mereka dengar omongan saya. Ya, jadi pada waktu itu saudara, pemuka-pemuka agama itu dirangkul oleh pemerintahan Romawi supaya tidak terjadi pemberontakan. Ya, makanya politikus-politikus selalu merangkul orang-orang yang dianggap punya pengaruh dalam agama. Ya, itulah cara untuk menertibkan Indonesia. Tapi kalau ngerangkulnya terlalu asal-asalan nggak boleh juga ya. Yang salah harus ditindak. Yang salah harus dilakukan penindakan ya. Jadi mereka rangkul imam-imam ini supaya dia meredam orang-orang Yahudi ya, sehingga tidak terjadi pemberontakan. Jadi ya katakan gak usah takut. Kalau nanti pun ketahuan pemberitaan bohong ini, kami yang akan berhadapan dengan wali negeri. Saudara, itulah sebabnya sampai hari ini kebanyakan orang Yahudi itu tidak percaya Yesus bangkit. Karena sejak kecil mereka sudah diajarkan oleh pemuka-pemuka agama mereka bahwa Yesus itu memang betul disalib. Ya,
tapi dia tidak bangkit. Yang aneh lagi, kalau kita dengar Ustadz ngomong, Yesus tidak disalib. Ada orang yang diserupakan. Iya, jadi Tuhan itu bohongi orang. Ya, ini mengangkat sama menghidupkan orang mati lebih mudah mana? Mengangkat apa menghidupkan? Mengangkat. Wih, menghidupkan hebat banget dia. Mengangkat. Apalagi teknologi canggih sekarang. Haleluya. Ada helikopter, ada pesawat terbang ya. Kau nih mau dikeroyok orang nih, datang nih orang-orang berdaster nih, laki-laki tapi pakai daster ya. Ya, kan harusnya perempuan nih, ya, kan? Nah, ini pakai daster laki-lakinya datang, ha? Iya, haleluya. Pak Hendrik senang dia. Makanya dia udah ngantuk jadi semangat dia. Kalau ada cerita daster teringat, terbayang-bayang. Nah, ini laki-laki yang pakai daster saudara datang. Wah, mau bunuh si Randy. Iya, tapi si Randy ini karena memang temannya orang-orang top, ya pejabat-pejabat top, punya pesawat, punya helikopter. Wah, sudah di depan kompleks sana. Si Randy langsung diangkat naik helikopter. Lebih gampang kan? Gampang. Iya, tapi kalau si Randy ini mati, iya, walaupun dia temannya Pak Joko Widodo, ya, Amin Rais, siapa lagi tuh? Prabowo, apalagi Megawati, semuanya nggak bisa bangkitkan dia. Ya, tapi kalau ngangkat dia bisa. Iya, bisa. Randy mau dikepung tuh, kata Pak Jokowi. Hei, Panglima, angkat dia. Angkat langsung. Pakai helikopter ya. Di Rafa namanya. Jadi saudara, Yesus bukan diangkat, tapi benar sebagai anak manusia. Dia mati di atas Golgota. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Orang Yahudi tidak percaya. Mereka sudah dibohongi oleh pemuka-pemuka agama mereka. Katanya Yesus itu dicuri murid-muridnya, ya, tengah malam. Mana mungkin bisa murid-muridnya mencuri Yesus tengah malam? Rasionalnya di mana? Serdadu-serdadu yang jaga itu begitu sangat luar biasa, menjaganya begitu ketat, ya. Terus murid-muridnya kekuatannya seperti apa sih bisa mencuri Yesus, ya? Jadi itu tidak benar. Yang benar adalah Yesus mati, bangkit hari yang ketiga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi saudara, dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini saudara, apa sih sebenarnya yang mau kita dapatkan dari kebangkitan Tuhan Yesus ini? Apa yang kita dapatkan dari kebangkitan Yesus Kristus ini, ya? Kenapa Yesus Kristus ini bangkit? Pesan-pesan apa yang sebenarnya mau dia sampaikan, ya, buat kita semua? Yang pertama adalah, saudara, kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 18. 1 Korintus 15 ayat 18. Sudah? Ya. Saya mau tanya saudara, kira-kira kalau misalnya Yesus itu disalib, kan kita ditebus oleh darah Yesus, betul nggak? Ya kan, darah Yesus memperdamaikan kita dengan Tuhan, betul nggak? Iya. Jadi ketika kita ditebus oleh darah Yesus, sebenarnya penebusan sudah selesai. Anda sudah selamat harusnya, karena penebusan itu sudah selesai, ya kan? Tapi kenapa harus ada kebangkitan ini, saudara? Ya, kita baca ini ya. Makanya baca ayat jangan satu-satu. Saya mau baca ayat satu ini. Ini yang sering menyesatkan orang juga. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 18. 3, 2, 1. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Anda percaya Yesus? Amin. Anda di dalam Yesus? Amin. Kalau Anda mati hari ini, kata Alkitab, Anda binasa. Ayatnya mana itu? Itu ayatnya itu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Haleluya. Jadi makanya saudara, kalau kita menemukan ayat tertentu yang membingungkan, kita cari ayat-ayat lain referensinya, ya. Kalau nggak ketemu di pasal itu, cari pasal yang sebelumnya. Nggak ketemu lagi, cari pasal yang sebelumnya. Nggak ketemu lagi, cari pasal yang sesudahnya. Nggak ketemu lagi, sudahlah doa puasa, cari, tanya Tuhan, ya.
Jadi jangan bingung kalau ada di sana misalnya seolah-olah Tuhan itu 7, Tuhan itu 8, Tuhan itu 20. Saya baru dapat kabar kemarin dari si Cesar, pendeta M. Ya, gak usah saya sebut. Dia bilangnya Tuhan bisa aja jadi 1000 katanya, kakinya ke sana, kakinya ke sini di YouTube. Anda jangan berpikir ke itu. Wah, jangan-jangan ini yang mempengaruhi orang. Saudara, kalau Tuhan itu untuk dia bisa hadir di mana-mana harus memecah dirinya jadi 1 miliar, itu tidak maha kuasa. Tuhan yang namanya maha kuasa, maha hadir, dia cukup di sini, di Jakarta ini, di Tugu Monas, tapi dia bisa melihat semua, bisa hadir di mana-mana. Sedangkan matahari aja yang satu bisa menghadirkan cahaya kemana-mana. Apalagi Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Jadi ngapain dia memecah-mecah diri kayak amuba ataupun kayak Omikron? Haleluya, nggak perlu. Itu namanya bukan Tuhan kalau dia harus hadir di mana-mana tapi harus memecah diri sebanyak-banyaknya. Itu bukan Tuhan ya. Itu adalah seseorang yang punya kuasa yang bisa memecah diri. Kalau si Randy ini, dia hadir di sini, dia nggak bisa hadir di Medan kecuali dia punya kuasa memecah diri. Tapi kalau dia Tuhan, dia hadir di sini, nggak usah mecah diri, di Medan pun dia hadir. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi saudara, kalau kita ya tidak memahami ayat ini, kita bisa tersesatkan ya. Apalagi kalau ada orang tertentu menggunakan satu ayat ini ditulis di mobilnya di belakang, bahaya. Kita baca ayat 16. Ayat 16. Haleluya, kita baca. 3, 2, 1. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Stop dulu ya. Jadi Yesus sudah tahu ini. Kebangkitannya ini bukan sekedar mau menunjukkan kehebatannya, tapi ingin menyelesaikan konflik yang ada di 3 kelompok besar. Di orang Yahudi ada Farisi, ada yang namanya Saduki, satu lagi namanya ahli Taurat. Ahli Taurat, Farisi, yes, setuju ada kebangkitan. Tapi orang Saduki tidak setuju ada kebangkitan. Mereka tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Kalau udah mati, matilah. Orang ateis juga demikian. Mereka nggak percaya kebangkitan. Ya hidup inilah kita nikmati. Kalau di bumi ini kita kaya raya, banyak uang, banyak cewek, banyak kesukaan-kesukaan yang bisa kita nikmati. Ah, inilah surga itu. Nggak ada mati-mati. Yang dibangkitkan. Udah mati-mati, selesai. Nah, pemahaman orang Saduki itu tidak ada kebangkitan. Terus. 3, 2, 1. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Iya, jadi kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, katanya sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya, jadi saudara, ayat ini digunakan untuk menyerang orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Terus 3, 2, 1. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Iya, kalau memang Kristus nggak dibangkitkan, ya orang yang mati dalam Kristus ya nggak bangkit juga, betul nggak? Itu sebenarnya pesannya di sini. Kalau keselamatan itu sebenarnya waktu di atas Golgota sudah selesai penebusan itu. Tidak ada 2 kali penebusan. Tetapi di sini saudara, Yesus luar biasa dahsyat. Dia dalam kebangkitannya pun dia mau menyelesaikan konflik yang ada di antara 3 golongan di orang Yahudi itu ya. Nah, makanya dia bilang demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus kalau Kristus tidak dibangkitkan. Terus, karena kalau Kristus nggak bangkit, kita pun nggak bangkit, gitu loh maksudnya ya. Terus 3, 2, 1. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, artinya begini, kalau kita ini ya percaya Yesus ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, artinya nggak ada kebangkitan.
Yang penting kita di bumi ini kita percaya Kristus, kita sehat, kita diberkati, kita damai, kita tenang, kita enjoy, kita sukacita. Cuma itu doang. Itu katanya apa? Maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Kenapa? Karena ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yakin betul dunia akhirat kita diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sayang saya nggak pakai peci ya. Harus pakai peci karena ada akhirat di situ. Ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Saya yakin betul ketika kita dalam Yesus dipelihara, dijaga, dilindungi, dan kita pasti tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan, karena Dialah harapan kita, masa depan kita, kepastian kita. Di dalam Dia kita dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kita selalu cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Tetapi saudara, ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih luar biasa daripada itu semua. Nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, haleluya, kita kekal bersama Tuhan di sini. Haleluya. 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 Umur saya baru 35. Kebalik 53 maksudnya. Haleluya. Karena ibu tadi bilang orang-orang tua, saya nggak merasa tua. Saya merasa muda, tengok. Iya kan, muda terus. Makanya kalau ketemu orang kan, Bapak baru umur 35 ya katanya. Iya, jadi saudara, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, saudara, berapa lama sih kita hidup di bumi ini? Berapa lama? Haleluya. 60. Iya, berapa lama? Apalagi kalau nggak jaga makan minum, asal makan terus. Tiap hari makan babi panggang, babi guling, kambing guling, makan terus. Iya kan? Iya, dengan alasan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Iya, darah Yesus, tapi babi guling mau jalan terus kan? Terus apalagi kita nggak menjaga diri kita berapa lama? Yang menjaga aja sehebat-hebatnya kalau bisa 90 tahun sudah luar biasa, sudah dahsyat. Haleluya. Kemarin tuh yang kita doakan itu umurnya 83 ya. Ya, yang anaknya jenderal ya. Terus hari pertama saya nggak dapat apa-apa waktu doa sama ibu, ada Daniel, ada Pak Erik, saya nggak dapat apa-apa. Tapi setelah pulang saya dapat sesuatu. Tapi saya mau kabarkan nggak enak gitu loh ya. Saya menjaga perasaan Lae itu gitu loh. Yang anaknya ini jenderal ini saya manggilnya Lae ya. Jadi dia bilang, Lae tolonglah kemari Lae, gini. Percayakan aja Lae kepada Tuhan, percayakanlah kepada Tuhan. Sebenarnya kalau orang cerdas dia udah ngerti, kayaknya dia orang cerdas ya, orang dia Letnan Kapolri, dia orang cerdas. Jadi dia udah ngerti itu sebenarnya. Hari yang kedua lagi saudara, dia WA lagi, Lae bisa nggak kemari? Oke, saya bilang gitu, saya siap. Tapi Lae, nanti ada anggota saya di bawah ya, namanya si A, dia nanti yang ini katanya, yang apa namanya, yang nyambut Lae langsung di swab ya, langsung di PCR ya. Wah, waktu itu saya setelah khotbah itu memang saya lagi sariawan ya. Kalau PCR toto nanti kuman sariawan ini mengacu kepada COVID, mah bahaya juga ini kan. Ya namanya alat begitu nggak ada yang akurat saudara. Yang akurat itu hanya Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nggak ada yang akurat. Mati kena COVID, benar nggak kena COVID kan begitu? Sampai sekarang aja saya nggak temukan si COVID itu di mana. Iya kan? Iya, maksudnya tidak semua yang mati kena COVID itu apa kena COVID beneran atau enggak kan gitu kan? Kan nggak ada cek balance ya. Iya, check in recheck lagi. Harusnya gitu kan? Dicek lagi secara akurat gimana gitu. Udah dikuburkan gue bilang apa kan? Iya. Jadi kata Alkitab kalau hanya itu tadi saya lanjutkan. Terus saya bilang sama istri, itu Jumat Agung, dipanggil Jumat Agung itu nanti. Saya ngomongnya kalau nggak salah Rabu. Bener, pagi-pagi saya lihat, jam 22. Berarti kan Jumat Agung, Jumat jam 22 itu belum masuk ke perubahan hari. Masih Jumat Agung. Kecuali dia jam 24.00, jam 12 ya.
Nah, itu baru terjadi perubahan hari. Jadi tepat kalau Tuhan ngomong ke kita tepat. Ibu Ida itu paling percaya itu kalau nubuatan kematian sama saya. Iya, Ibu Ida kan ada di grup kita. Nanti kalau ditaruh ini kan dia nonton. Dia paling percaya. Berapa kali? 3 kali saya doain orang matinya nanti 2 hari lagi sebelum jam 4 sore. Bener mati. Jadi kalau untuk Anda nanya kematian ke saya aja ya. Tapi nanya kehidupan ke Tuhan lah. Nanya kematian ke saya. Haleluya. Jadi apa bedanya Pak kehidupan sama kematian? Nah itu bahasanya lucu ya. Iya. Iya, jadi benar saudara. Terus saya WA beliau kan. Karena saya kan dia jam 22, WA-nya saya taunya kan pagi, saya kan udah tidur. Saya WA, Pak, mohon maaf, mohon maaf. Sebenarnya saya udah tahu bahwa meninggalnya papanya Le itu di Jumat Agung, jam 22 itu masih Jumat Agung. Cuma saya nggak mau sampaikan karena ya saya menjaga perasaan Le. Kan gini kalau saya bilang, Remon, bapakmu nanti mati 3 hari lagi Remon. Ngapain saya doain? Wih, sakit hati dia kan. Orang Indonesia ini sukanya yang apa ya? Nggak suka dia yang ceplas-ceplos. Orang bule sukanya ceplas-ceplos. Jelek lu, iya memang gue jelek gitu loh. Cantik lu hina gua ya, gua jelek lu bilang cantik, gitu. Itu kok orang bule, orang Indonesia enggak. Iya, makanya begitu. Misalnya, nih, Raymond ada keluarganya sakit, oke? Kenapa nama saudara saya sebut satu-satu, ganti-gantian? Supaya jangan ada dengki, iri hati. Ya kan? Nah, ya kan? Nah, oh sorry, Catherine belum saya sebut. Nanti dia adik saya, kok nama saya nggak disebut? Nah. Ini, haleluya, Raymond misalnya ya, Raymond. Maksudnya ini biar jangan tegang saudara. Raymond ya. Doakan Pak ini. Raymond udahlah tenang. 3 hari lagi mati. Langsung dia kecewa. Halo. Pas mati. Itu sebenarnya karena Pak Lubis ngomong mati jadi mati. Tapi kalau saya doain Tuhan Yesus sembuh-sembuh. Toh juga mati. Dia nggak kecewa. Itulah orang Indonesia. Kalau saya nggak. Saya lebih suka bilang. Bapakmu mati. Ya udah. Ngapain kita bawa berobat lagi, udah mau mati kan, betul kan? Iya, udah habis 100 juta, toto mati gimana coba? Iya kan? Mending kalau kita punya uang banyak, kalau kita harus jual rumah tetangga, haleluya. Karena kita nggak punya rumah. Itulah orang Indonesia, nggak suka dengan ceplas-ceplos ya. Ya, sukanya mereka dengan bahasa-bahasa yang dipoles-poles, nggak suka dengan orang polos ya. Iya, makanya kita mau tampil di sini mana berani polos-polos. Itu makanya terlambat. Karena untuk ngurusin celak aja berapa lama, untuk ngurusin yang kiri belum lagi yang kanan. Kadang untuk menyesuaikan kiri ke kanan ini 1 jam. Iya kan? Kalau nggak disesuaikan lucu di sini tebal. Iya, apalagi yang pakai merah-merah. Itu nggak gampang saudara. Nanti di sini tiba-tiba ceplok merah. Pakai lipstik itu pun nggak gampang. Bersyukurlah Anda jadi laki-laki. Coba kalau Anda jadi perempuan, ribet hidup ini. Banyak kali masa-masa mereka. Masa ini, masa ini, masa ini. Kalau kita kan iya, masa macam-macam masalah yang mereka hadapi. Iya, tapi kalau kita kan enggak. Iya kan, paling pakai minyak rambut gitu aja kan. Kalau tancu ya, tancu apa? Minyak rambut ya. Paling begitu supaya jangan gobar-gober. Haleluya. Iya. Jadi saudara, kalau hidup ini saja kita percaya Tuhan, biar sehat, biar diberkati, biar hidup ini kita damai, tenang, anakku dijaga, tidak diganggu setan. Hanya itu aja saudara, kita orang paling malang. Kita percaya Yesus, kita diselamatkan dunia dan akhirat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi yang benar bukan Yesus digantikan oleh yang lain sehingga yang lain disalib, dan bukan juga dicuri, tapi Yesus betul-betul bangkit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Iya, saudara, yang kedua, kebangkitan Yesus itu saudara untuk apa? Ya, kebangkitan Yesus untuk apa? Kita baca dulu di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, mulai 18. 17 dan 18 ya. 17 dan 18, oke?
3, 2, 1. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Kok salah? 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 itu. Kok bisa salah? Apa 1 Petrus? Iya, 1 Petrus 3 ayat 18 apa itu? Sebab juga Kristus telah mati. Oh ya, ini maksud saya. Dari sini aja. Oke. Ya. Baca. 3, 2, 1. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ya. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai Manusia. dibunuh dalam keadaannya sebagai Manusia. terus. Tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Anda nggak usah bingung kalau di Alkitab ada roh Kristus, ada roh Yesus Kristus, ada roh Kudus. Anda nggak usah bingung. Itu hanya bahasanya saja. Itu sama, itu roh Allah itu, roh Kristus itu ya roh Allah itu. Jadi ketika dia bangkit, dia bukan lagi manusia yang manusia. Waktu dia bangkit, dia adalah roh. Haleluya. Haleluya. Iya, nanti baru kita jelaskan. Gimana sih Pak? Roh jadi nggak ada fisiknya. Fisiknya kita nggak bisa lihat. Nanti saya jelaskan. Intinya dia bangkit itu roh, ya. Makanya dia bisa di alam maut ayat 19. Ayat 19. 3, 2, 1. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Terus kepada, yaitu kepada roh-roh Mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera-Nya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air. Iya, jadi saudara di ayat 19 di dalam roh. Kalau dia adalah fisik, dia nggak mungkin saudara bisa tembus kemana-mana. Kalau Anda fisik, Anda nggak bisa tembus tembok ini. Apalagi kubur ini ke kubur itu ke kubur ini, nggak bisa. Kalau kita bicara kaping-kaping dalam kuburan, kalaupun kita bicara ya bahwa mereka ini dikumpulkan di satu tempat, toh juga nggak bisa ditembus secara fisik, karena itu alam roh, harus ditembus secara roh. Makanya waktu dia bangkit, dibangkitkan dalam roh, ya, dia dibangkitkan dalam roh, ya. Jadi dia menginjili orang-orang yang dulu yang tidak taat di zaman Nuh supaya mereka tidak binasa. Tapi ada pendeta tertentu sekarang udah meninggal. Dulu dia suka nginjilin orang mati. Karena ayat ini. Nah, kita jangan terpengaruh dengan satu ayat. Kita cari referensi-referensi ayat lain. Haleluya. Supaya Anda tidak tersesat. Hanya dengan satu ayat ini langsung kalau gitu kita nginjilin orang mati dong. Orang mati dong. Orang mati. Padahal murid-murid Yesus tidak pernah nginjili orang mati. Kita tidak hanya berpatokan kepada Yesus, harus berpatokan kepada murid-murid. Karena kalau itu memang ajaran Yesus, pasti murid-muridnya juga melakukan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Murid-murid Yesus baptis hanya dalam nama Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Hanya itu aja. Ya, artinya kita nggak bisa berpatokan kepada yang Yesus ucapkan saja. Murid-muridnya ikut enggak? Nah, kalau murid-muridnya nggak ikut, kita mulai banyak doa, puasa, cari tahu kenapa. Ada apa? Ada problem apa di sini? Ya, makanya saudara, Alkitab itu tidak bisa hanya dijelaskan secara intelektual. Harus orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang punya hubungan intim dengan Kristus, yang hidup kudus, yang hidup benar, yang hidup suci, yang tidak sembarangan, ya. Iya, yang tidak gampang tergoda, walaupun melihat yang harus bisa menggoda. Iya, jadi dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Nah, sekarang kita akan bicara, tadi pertama dia sudah menyelesaikan konflik antara 3 kelompok ini, kebangkitannya. Yang kedua, kebangkitannya itu, saudaraku yang saya kasih, itu membuktikan bahwa setelah orang mati pasti ada kebangkitan. Karena Kristus sudah lebih dulu bangkit. Haleluya. Nah, makanya kalau kita baca di Yohanes 12
Coba Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 26. Yohanes 11 ayat 26. Yohanes 11 ayat 26. Oke. Mulai ayat 25 kayaknya. Yohanes 11 ayat 25 26. Oke. 3 2 1. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Saudara, walaupun Lazarus dia 4 hari sudah mati, lebih lama Lazarus kan di kuburan kan? Dia 4 hari, Yesus berapa? 3. Tetapi Lazarus itu tidak pernah mengatakan dia kebangkitan dan hidup. Karena memang dia dibangkitkan oleh yang maha kuasa, sedangkan dia tidak maha kuasa. Tapi Yesus dia bangkit sendiri karena dia maha kuasa. Itulah sebabnya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Karena ada orang tanya saya, Pak, Lazarus saja 4 hari bangkit juga. Dia ada yang maha kuasa yang bangkitkan dia. Tapi Yesus, dialah yang maha kuasa. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Kalau terjadi satu terjemahan secara redaksi yang seperti seperti berbeda, Anda berdoa sama Tuhan, jangan ayat 1 ditabrak ke ayat yang satu. Tidak boleh ayat 1 ditabrak-tabrakin, karena mereka bukan saling untuk ditabrakin. Haleluya. Kau punya mobil Avanza tahun berapa? Avanzaku tahun berapa? Mentang-mentang beda dikit, Avanza sama Avanza tabrakin lah, jangan dong. Kita cari kenapa ada perbedaan nih sama-sama Avanza. Ya, ini bukan endorse ya. Ini ngomong doang. Haleluya. Bukan saya suruh Anda beli Avanza, bukan. Ya. Yang di atas sedikit kalau bisa. Jadi saudara, Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi sudah ya, yang kedua tadi, nah sudah ya, oke. Jadi ini dibangkit sendiri dia secara roh ya, oke. Terus seperti apa kira-kira nanti? Apakah kita bisa lihat wujud Yesus? Ya, kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 4 5. Oke, sudah? 3 2. Nanti kita juga seperti ini, tetapi Kristus dulu bangkit, baru kita bangkit, kan begitu. Sebenarnya saudara, sebelum Kristus bangkit, tidak ada orang yang bangkit ke Firdaus. Tidak ada, karena dibilang dialah kebangkitan yang pertama. Ya, iya. Terus kita baca 1 Korintus 15 ayat 45. 3 2 1. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk, yaitu Adam yang makan buah kulbi itu, pengetahuan baik dan yang jahat ya. Terus Adam yang akhir, terus ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah, terus manusia pertama berasal dari debu dan bersifat jas. Manusia kedua berasal dari sorga. Terus makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk yang surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Iya, terus sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari iya. sorga. Terus saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian Dalam apa yang tidak binasa. Oke, terus ayat 51, 3 2 1. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu sesuatu rahasia. Jadi rahasia ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti Kristus itu dia bisa nggak kita lihat kalau kita secara roh? Ya bisa. Tapi dia itu bukan tubuh fisik, itu tubuh roh. Haleluya.
Jadi roh itu punya bentuk nggak? Nah, kalau orang bilang nggak punya, bagaimana? Misalnya roh setan nih, ada Mikael, ada Gabriel, ada banyak lah ini, berlaksa-laksa lah. Sayangnya di Alkitab itu dicatat cuma 2 namanya, Gabriel dan Mikael. Tetapi Alkitab bilang malaikat berlaksa-laksa, ya kan? Iya, saking berlaksa-laksanya nggak bisa dicatat. Kalau dicatat, saudara, wah, Alkitab kita yo nama-nama malaikat aja. Iya, ya kan? Kalau saya dulu di Muslim ada itu nama-namanya. Kalau di Alam Barja nongkar nangkir, itu yang nanya man robuka, man nabiyuka, man kita buka, dan seterusnya dan sebagainya, ya. Kalau surga itu Ridwan. Tapi Alkitab tidak mencatat karena terlalu banyak. Berlaksa-laksa. Kalau dicatat semua, bayangkan. Nah, saudara, kalau Anda bilang, tapi teknologi sekarang canggih, Pak. Di HP, oke, pakai HP nggak apa-apa. Pakai HP. HP-nya yang segini jadi segini tebelnya. Kan banyak tuh, berlaksa-laksa. Betul nggak? Ya nggak cukup lah segini. Semakin banyak tulisannya, semakin banyak pasti semakin besar nanti HP-nya. Nah, jadi saudara, jadi gimana kondisinya nanti tetap kita bisa melihat. Kita tetap bisa tahu, kita tetap bisa mengenal siapakah Yesus, siapakah Petrus, siapakah Yohanes Pembaptis, siapakah Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, siapakah Paulus. Kita bisa tahu ketika kita di sorga siapakah Yesus dan siapakah Yohanes. Kita bisa membedakan mana Yohanes, mana Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena itu roh. Setan sama setan saling kenal nggak? Malaikat sama malaikat saling kenal nggak? Tapi kau bisa nggak lihat setan hari ini? Nggak bisa, karena kita masih begini. Haleluya. Tetapi itu bukan tubuh yang seperti tubuh yang kita punya sekarang. Nah, itu tadi kita udah baca ya, ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Ya, jadi saudara, yang ketiga, ya, yang ketiga. Kebangkitan Kristus. Yang ketiga, yang terakhir ini, haleluya. Nah, tadi yang kedua apa? Kebangkitan Kristus apa? Yang pertama, kebangkitan Kristus itu memperjelas atau 3 kelompok ini, yang ada percaya kebangkitan, ada yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Kalau Kristus bangkit, tentu semua nanti juga orang manusia bangkit. Gitu loh. Karena dia kebangkitan yang pertama, ya kan? Nah, terus yang kedua tadi apa? Bahwa setelah ada orang mati ada kebangkitan. Ya, setelah orang mati ada kebangkitan. Itulah kebangkitan Kristus ya. Yang ketiga adalah kebangkitan Kristus ini, saudaraku yang saya kasih, ini mempertegas bahwa kita semua yang percaya Dia akan dibangkitkan oleh Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ayat terakhir kita baca Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 25. 3, 2, 1. Akulah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kematian tidak akan pernah membuat kita kekal, karena kematian itu sifatnya hanya sekejap saja. Kematian diciptakan bukan untuk kekekalan. Yang kekal adalah kehidupan. Tuhan memberikan kepada Anda kekekalan, yaitu kehidupan. Kalaupun Anda nanti mengalami kematian, itu bukan kekekalan. Justru itulah jembatan untuk Anda bisa menerima kekekalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Karena itu jangan takut mati kalau karena Kristus. Jangan takut mati kalau karena nama Yesus. Karena kalau kau takut mati karena nama Yesus, maka kau tidak akan menerima kebangkitan dari Kristus. Haleluya. Yang jemput nanti itu si Lucifer. Iya, nongkar. Si Lucifer yang jemput kau. Haleluya. Iya, si Lucifer yang jemput. Tapi kalau kita
berani karena Kristus. Kemarin saudara lagi saya layani itu di rel kereta ya. Waduh, saya nggak bisa ditampilin ya, tapi yang di grup tahulah ya. Nah, di YouTube nanti ya. Terus saudara, waktu itu kami naik, saya takut roboh tuh. Apalagi si Daniel, berat banget badannya. Aku khawatir roboh lah ini. Wah, tapi dalam hati ada kebangkitan di hidup, gak usah takut. Haleluya. Kalaupun dia mati kan dibangkitkan Tuhan kan. Jadi Anda itu justru yang Anda takutkan adalah hidup. Jangan Anda takutin mati. Yang kita takutkan ini hidup. Bisa nggak hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Mati ngapain ditakuti? Kenapa? Karena kalau kita mati, dia adalah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Jadi nggak perlu takut, karena kalau kita mati, itulah jembatan untuk kita punya kehidupan yang kekal. Karena di bumi tidak ada yang kekal. Haleluya. Walaupun Hairil Anwar mengatakan, aku pingin hidup 1000 tahun. Itu hanya angan-angan. Haleluya. Saya pun pingin hidup 1000 tahun. Tetapi tidak mungkin kita hidup 1000 tahun. Kalau umurmu bisa 90 tahun saja udah luar biasa. Saya kenal betul dari mulai nama Christine ini punya anak 1 kalau nggak salah. Iya, sampai jam 12 malam kami satu mobil kemana-mana gitu ya. Haleluya. Nggak usah lanjutin ya. Jadi saya kenal. Dulu ini cantik banget. Kayak artis, betul. Ini orang kok cantik sekali. Gue bilang, iyalah orang Sunda bener lah cantik. Tapi katanya buru aruan. Emang bisa orang Sunda buru aruan ya gitu. Jadi haleluya. Gara-gara babi ya. Haleluya. Nanti ada yang panas tuh, yang babi haram lah, babi haram. Haleluya. Haram, babi haram. Kalau yang babi curian ya. Kalau babi curian haram. Ya. Jadi saudara, tapi saya lihat tadi dia dahsyat dipakai Tuhan, luar biasa. Tapi tetap kerut-kerut wajah itu udah kelihatan. Ini umur baru berapa? Sepertinya belum 50, 45. Beda 8 tahun sama saya. Bagaimana 8 tahun lagi? Terus kalau ibu ini mau umur 90, saya percaya ininya udah sampai sini. Ini udah beler. Jadi saya ketemu nenek-nenek umur 90, saya seneng banget loh. Iya, saya gini-giniin. Sini Raymond, sini. Sini bentar. Kamu terlalu tenang aja. Iya, jadi saya pernah ketemu. Dia ternyata senang pengajaran. Dia serius loh kalau dengar gitu. Tapi kalau yang denger-denger, wadah satu. Ini dia ada senang pengajar. Iya, anak-anak orang kayak gini sekolahan seneng gitu. Ini kan saya berapa hari ini, berapa minggu ini pengajaran terus. Ini saya pernah ketemu nenek-nenek. Iya. Udah umur 90-an. Ininya ditarik sampai ke sini loh. Ininya gini. Iya, terima kasih Raymond. Jadi bayangkan kalau Ibu Christine ini umur 90. Nggak bisa, itu alami saudara. Umur itu faktor U, nggak bisa ya. Itu mujizat sebagaimanapun itu tetap sehat sih boleh, ininya tetap ada. Ya. Terus Pak Hendrik masih hidup. Luar biasa ya kan. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, artinya yang saya maksudkan, di bumi ini kita tidak kekal. Amen. Karena itu mari percaya kepada Tuhan Yesus untuk yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya kepada Yesus untuk yang kekal. Karena yang kekal itu akan mempengaruhi hidup kami untuk kami bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena yang tidak kekal tidak bisa sampai kepada kekekalan, tapi yang kekal bisa turun ke bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sorgalah yang kekal. Sorga bisa ke bumi, tapi bumi tidak bisa masuk ke sorga, tapi sorga bisa turun ke bumi. Karena itu kami percaya Yesus untuk kehidupan yang kekal. Yesus pelihara kami
kami, jagai kami, lindungi kami, supaya kami tetap setia sampai akhir hayat kami. Kami tidak menyangkal Yesus, tidak takut memberitakan nama Yesus. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami setia kepadamu sampai selama-lamanya dalam Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita perjamuan kudus, langsung saya doa bagikan ya. Pasca ada perjamuan kudus, kemarin juga ada perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami mau perjamuan kudus, makan tubuhmu dan minum darah. Tubuhmu yang membuat kami kuat dan sehat, darahmu yang membebaskan, melepaskan kami dari segala kuasa iblis setan, dari kuasa dosa yang membawa maut. Kami merdeka karena tubuh Kristus, karena darah Kristus dalam Yesus. Haleluya, amin. Ya, dibagikan. Haleluya, haleluya. Tolong dibagikan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Tubuhmu Tuhan. Yesus. Yesus, ini tubuhmu Yesus. Haleluya. Saudara, inilah tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. 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 Engkau yang berkata Yesus. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Inilah salib Tuhan, angkat dengan kanan tanganmu, percaya ini salib Yesus, ini tubuh Kristus. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Angkat dengan tangan kananmu, inilah tubuh Kristus. Haleluya. Haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman.
barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Angkat tubuh Kristus dengan tangan kananmu tinggi-tinggi ke atas. Saya baca kembali ulang ayat ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua saudara-saudari yang ada hari ini, apakah semua saudara-saudari Anda percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Dalam nama Yesus kita makan dengan percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang kita percaya ini adalah darah Yesus. Yesus, Dia disalibkan di atas Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri dan terus menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kakinya dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri. Luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambungnya. Inilah darah Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku dan minum darahku dan minum darahku dan minum darahku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah semua Anda percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Dalam nama Yesus kita minum. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara tarik napas, lega. Haleluya. Corona mati. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa dahsyat. Haya basyikura batakara labasyakara labayara labasyikiara labalabasakata kura labayara labayabana kura labayara labasakata kayena lain nama ula yoboro goseke hata kura hada labayobo dobore betikara kara labasana oya rahida kama hura la kama yoboro lobosaka yara labalabasakara herelelele sekara labana kura labase. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah menyatu dengan tubuh Kristus, sudah menyatu dengan darah Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup ini Yesus. Pakailah hidup kami jadi saksimu dimanapun kami berada. Saleh-saleh Tuhan, duta Kristus anak-anak. Kita tutup pesta anak domba Allah hari ini. Ikuti doa saya. Saya sudah menyatu dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Saya memiliki hidup Kristus, hidup kekekalan bersama Yesus Kristus di dalam kerajaan. Terima kasih Yesus sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Yesus sudah menerima kami sebagai anak-Mu, tinggal di dalam kerajaan sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Yesus, kami sudah diterima. Terima kasih Tuhan. Saleh-saleh Tuhan, duta Kristus anak Allah, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kemenangan. Pulanglah engkau dimanapun kau berada dalam perlindungan Yesus. Di mobil, di luar mobil, di angkot, di luar angkot, di jalan, di pekerjaan, di mana saja Tuhan Yesus melindungi engkau. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Amen. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai.